Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Gimana kabar intiwan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya wan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Kill Bill di tahun 2003. Film yang sangat-sangat legendaris ini bercerita tentang seorang wanita yang diperankan oleh Uma Thurman, di mana wanita ini rencananya akan dihabisi oleh kelompoknya sendiri. Tapi untungnya dia bisa selamat wan. Oke, biar kalian gak penasaran dengan ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Seorang wanita bernama Beatrix terbaring tak berdaya dengan penuh luka di tubuhnya. Lukanya itu lalu diusap oleh bosnya bernama Bill, yang juga memberikan bayi si Beatrix dan langsung menghabisinya. Ternyata Beatrix ini adalah seorang anggota dari tim pembunuh bayaran bernama Viper Deadly Squad. Beberapa waktu yang cukup lama, Beatrix mendatangi sebuah rumah. Tuan rumah lalu membukakan pintu dan terkejut melihat Beatrix berdiri di hadapannya. Beatrix teringat ketika dahulu dia tak berdaya dihajar oleh wanita tuan rumah ini. Beatrix langsung saja mengajaknya gelut untuk membalaskan dendamnya. Pertarungan berjalan lama sampai mereka terhenti karena anak si tuan rumah datang. Kemudian mereka berbincang-bincang yang ternyata wanita tuan rumah adalah salah satu anggota Viper Deadly Squad yang berjuluk Black Mamba. Si Black Mamba ini meminta maaf sama Beatrix karena dahulu dia pernah mencoba menghabisi Beatrix. Si Black Mamba yang nama aslinya adalah Vernita ini meminta waktu kepada Beatrix untuk melanjutkan pertarungan mereka di keesokan harinya saja. Mendengar itu, Beatrix oke saja dan akan pergi. Tapi tiba-tiba si Vernita ini memberondong pelurunya dari senjata rahasia yaitu kotak sereal. Karena Beatrix kaget kan wan, dia langsung saja membalas dengan melemparkan pisau ke arah Vernita. Akhirnya Vernita si Black Mamba dari Viper Deadly Squad pun modiar di hadapan putrinya. For that, I'm sorry. Beatrix akhirnya pergi dan mencari daftar orang untuk dihabisi karena Vernita sudah modiar. Oke, kita flashback dulu ke 4 tahun silam wan, di mana seorang sheriff mendatangi sebuah TKP pembunuhan di sebuah pernikahan. Di dalam TKP banyak sekali bergelimpungan korban termasuk Beatrix yang ternyata adalah sang pengantin. Si sheriff bilang jika mainnya si pelaku sangat rapi sekali. Beruntungnya Beatrix selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Saat di rumah sakit, seorang wanita bernama Elle Diver tiba-tiba mendatanginya. Elle lalu menyuntikkan racun ke dalam infus Beatrix. Tapi belum sempat melanjutkannya, Bill sang bos tiba-tiba menelpon dan menyuruh Elle menghentikan aksinya. Karena menurut si Bill, Beatrix ini membutuhkan kematian yang sedikit terhormat. Dan 4 tahun setelahnya, Beatrix terbangun dari komanya dan teringat di saat Bill menembaknya. Beatrix lalu meraba perutnya untuk mencari bayinya. Seketika itu dia menyadari bahwa dia sudah kehilangan anak yang dalam kandungannya. Di saat itu Beatrix berjanji akan melakukan balas dendam kepada Bill dan antek-anteknya. Beatrix kemudian bubuk lagi wan. Namun tiba-tiba ada dua orang, yang satunya adalah perawat cowok yang dimana mereka berniat memberikan Beatrix kenikmatan surgawi. Salah seorang di antara mereka lalu melancarkan aksinya untuk melakukan kegiatan tak senonoh kepada Beatrix. Tapi tiba-tiba saja akhirnya Beatrix pun menghabisi orang gea beres tersebut dan mencoba kabur. Tapi sayangnya kaki Beatrix ternyata lumpuh dan tak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian tiba-tiba si perawat cowok masuk ke dalam dan langsung saja
Setelah berhasil melumpuhkan orang itu, Beatrix menginterogasinya di mana lokasi Bill saat ini. Beatrix selalu teringat saat dia dulu dalam keadaan setengah sadar. Si perawat sering menggodanya berenak-enak. Karena itu, Beatrix langsung saja menghabisi orang tersebut dan mencuri mobilnya. Setelah itu, Beatrix langsung menuju mobil perawat yang bertuliskan Pushy Wagon. Serius ini, Wan? Jangan cari di Google kalau kalian gak tahu artinya. Nanti nyesel. Oke, kita lanjut. Beatrix mencoba naik mobil dengan susah payah karena kakinya masih belum bisa digerakkan. Setelah berhasil, Beatrix selalu mengumpulkan tenaganya dan mencoba mengingat-ingat wajah orang-orang yang telah menyakitinya. Dan orang-orang tersebut ternyata anggota dari Deadly Viper. Target pertama Beatrix adalah Oren Ishii, seorang pembunuh bayaran dari Jepang. Beatrix selalu menceritakan latar belakang Oren Ishii. Jadi Oren Ishii ini lahir di Jepang dan telah menyaksikan pembunuhan pertama di usia 9 tahun. Yang dilakukan oleh bos Yakuza bernama Matsumoto. Ceritanya, keluarga Oren Ishii terlibat pertengkaran dengan kelompok Yakuza. Ayah Oren Ishii bertarung dengan mereka. Tapi sayangnya, dia harus meregang nyawa di tangan kelompok Yakuza itu. Di dalam pertengkaran itu, ibu Oren Ishii juga dihabisi. Yang saat itu, pedang Yakuza yang digunakan untuk menghabisi ibunya hampir mengenai Oren Ishii juga. Setelah itu, Oren Ishii mencoba membalaskan dendam keluarganya kepada bos Yakuza. Beruntungnya, si bos Yakuza adalah seorang pedofil, yang mana hal itu bisa mempermudah Oren Ishii. Di saat mereka melakukan hal enak-enak, Oren Ishii langsung saja menghabisi bos Yakuza itu. Mendengar keributan di kamar, anak buah si bos masuk dan menembaki si Oren. Tapi si Oren sembunyi di bawah tempat tidur dan membalas tembakan mereka. Singkat cerita, dalam umur 20 tahun, si Oren Ishii menjadi seorang assassin top seusianya. Dia bahkan bisa menghabisi bos besar dari Meksiko dari kejauhan. Sedangkan di umur 25 tahun, dia menjadi bagian dari rencana pembunuhan Beatrix. Oke, kita kembali ke Beatrix. Si Beatrix akhirnya bisa menggerakkan kakinya setelah mencoba selama 13 jam lamanya. Dia akhirnya bisa mengendari Pushy Wagon dan menungganginya menuju bandara dan bertolak menuju Okinawa. Setelah sampai di Okinawa, entah uangnya dari mana, Beatrix yang lapar mampir ke sebuah kedai di sana. Beatrix mencoba mengakrabkan diri dengan berbahasa Jepang. Dan tiba-tiba ada seorang asisten kedai yang berdebat dengan pemilik kedai. Dan langsung mengambilkan sake. Si pemilik kedai dan Beatrix lalu berbincang hangat. Yang mana diketahui bahwa Beatrix pergi ke Okinawa untuk mencari Hattori Hanzo. Mendengar itu, pemilik kedai tercengang terdiam. Dia tanya sama si Beatrix mau apa mencari Hattori Hanzo. Beatrix menjawab bahwa dia perlu senjata karena ada orang yang akan dia habisi. Si bapak warung yang ternyata adalah Hattori Hanzo langsung membawa Beatrix ke toko senjata miliknya. Beatrix lalu memilih-milih pedang yang akan dia bawa. Si Hattori bilang jika dia sudah pensiun dari dunia ninja dan pengen koleksi pedangnya nanti kembali dengan sempurna pokoknya. Si Beatrix selalu melobi Hattori agar memberinya saja pedang itu. Karena lawannya kali ini adalah murid Hattori sendiri, yaitu si Bill. Karena merasa bertanggung jawab, Hattori mau membuatkan pedang untuk Beatrix. Tapi Beatrix harus menunggu sebulan, karena pedang ini dicocokkan dan dibuat khusus untuk Beatrix. I said give me. Sebulan kemudian, pedang untuk Beatrix berhasil Hattori buat. Dan menurut Hattori, pedang tersebut adalah pedang terbaik yang pernah dia ciptakan. Akhirnya, pedang tersebut Hattori serahkan secara seremonial kepada Beatrix. Diceritakan bahwa setelah setahun pasca rencana pembunuhan Beatrix, Oren Ishii disokong oleh Bill dalam masalah feodal dan finansial. Maksudnya secara kewilayahan dan keuangan untuk membangun kerajaannya sendiri. Dan akhirnya si Oren Ishii menjadi seorang bos Yakuza dengan banyak pengawal. Di antaranya ada Sophie Fatale yang sebagai letnan 2 dan pengacara untuk si Oren Ishii. Gogo Yubari sebagai pengawal pribadinya. Dan Jonimo adalah kepala pasukannya. Oren Ishii menjabat sebagai kepala Dewan Yakuza. Namun ada salah satu orang bernama Tanaka yang tak suka kepada Oren Ishii. Tanaka tak suka jika ada orang darah campuran Amerika Jepang menjabat sebagai Dewan Yakuza. Mendengar kata-kata tak enak tersebut, Oren Ishii langsung tancap gas ke arah Tanaka dan langsung saja
Melihat kejadian itu, anak buah si Oranishi bukannya takut, tapi malah ketawa ketiwi. Namun tidak dengan orang-orang di sana. Mereka terdiam ketakutan sekali. Oranishi meyakinkan mereka bahwa dia sanggup menjadi penguasa dengan jabatan Dewan Yakuza. Dan jika ada yang rasis sekali lagi, maka Oranishi tak akan sungkan untuk memisahkan kepala mereka dari tubuhnya. Sementara itu, Beatrix tengah dalam perjalanan menuju Tokyo untuk menemui Oranishi. Sedangkan si Oranishi tengah bepergian bersama anak buahnya. Sesampainya di Tokyo, Beatrix mencari Oranishi dengan naik motor sport dan bersebelahan dengan Sophie Fatale. Setelah itu, Oranishi dan karyawannya menuju ke sebuah bar yang di dalamnya sudah ada Beatrix menunggunya. Oranishi yang saat itu sampai di bar merasakan kedatangan Beatrix dan melemparkan kunai ke arahnya. Dia lalu menyuruh Gogo untuk menghabisi Beatrix. Di saat Gogo memeriksanya, dia tak menemukan Beatrix karena Beatrix sedang bersembunyi di atasnya. Beatrix kemudian menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Tanpa disengaja, Sophie Fatale masuk ke dalam ruangan yang sama. Melihat lawannya, Beatrix pun gemes dan menawannya. Setelah bertemu Oranishi, Beatrix langsung saja melihat keganasan yang dilakukan oleh Beatrix, seisi bar pada berhamburan kalang kabut mencari keselamatan. Beatrix pun mendatangi Oranishi dengan mode gagahnya. Oranishi lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk maju melawan Beatrix. Tapi alangkah sialnya, anak buah Oranishi berani melawan Beatrix. Dengan gemes, si Beatrix langsung menghabisi orang tersebut tanpa ampun. Setelah itu semua, pasukan maju dan langsung dibabat habis oleh Beatrix. Setelah melakukan keganasan itu, Beatrix belum puas dan meminta lawan lagi. Gogo lalu maju dengan senjata andalannya, yaitu bola berduri. Dengan kemampuan bertarungnya yang sangar, Gogo mampu menekan Beatrix sampai senjatanya terjatuh. Lalu di saat Gogo melemparkannya lagi ke arah Beatrix, si Beatrix ini bisa mengembalikan serangan tersebut sampai mengenai Gogo dan tumbang. Tak mau kalah, Gogo lalu mengeluarkan kartu asnya, yaitu gergaji dari bola berduri tadi. Gogo pun bisa mengikat leher Beatrix dengan senjatanya. Namun dengan pengalaman bertarungnya, Beatrix mengambil senjata seadanya yang itu ada pakunya. Dan langsung saja melihat anak buah kesayangannya Modiar, Oranishi langsung saja menarik pisau kecil dan muncullah anak buah tambahan yang banyak banget. Akan tetapi, Beatrix tak gentar sedikit pun. Dengan agak lemes, Beatrix menghabisi anak buah Oranishi satu persatu. Dan akhirnya, hanya tinggal seorang remaja yang ingin jadi gangster. Beatrix lalu ambil kuda-kuda dan memukul bokong anak ini, lalu diusir oleh Beatrix. Setelah itu, muncullah si botak Jonimo, sang kepala pasukan dan melawan Beatrix. Namun lagi-lagi, dengan mudahnya, Beatrix berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Dan si Johnny kejebur ke kolam darah. Setelah itu, Beatrix memberikan wejangan untuk mengusir cecungu anak buah si Oren. Beatrix pun langsung saja OTW menyusul Oren ke tempat bersalju. Oren yang melihat senjata Beatrix kuat banget tanya dapat dari mana benda itu. Beatrix menjelaskan jika dia mendapatkannya dari Hanzo Hattori sang legendaris. Setelah ucapan temu kangen tersebut, mereka pun akhirnya bertatap pedang. Dalam pertarungan mereka, Beatrix mendapat bacokan ganas dari Oren. Namun kemudian Beatrix berhasil membalikkan keadaan dan menorehkan luka kepada tubuh Oren. Oranishi dengan menyesal lalu meminta maaf kepada Beatrix atas semua kesalahannya selama ini. Beatrix pun memaafkan si Oren. Karena ini masih bulan Syawal, masih suasana Idul Fitri, Wan. Tapi yang namanya dendam masih saja ada. Mereka pun akhirnya bertarung lagi, Wan. Dan setelah beberapa lama, Beatrix pun akhirnya
satu tebasan tadi bisa mengakhiri hidup si Oren karena kepalanya terbelawan. Beatrix kemudian mencoret Orenishi dari daftar buruannya. Dia lalu membawa Sophie dan melemparkannya ke rumah sakit. Tapi sebelum pergi, Beatrix menginterogasinya dan menitipkan pesan untuk Bill. Saat di rumah sakit, Bill datang dan membuat Sophie koituan. Sementara itu, di atas pesawat, Beatrix menuliskan daftar buruannya lagi, yaitu Orenishi, Vernita, Put, Elediver, dan Bill. Tapi di akhir cerita ada fakta yang mengejutkan yang diungkapkan oleh Bill, di mana anak Beatrix ternyata masih hidup. We deserve to die. To her last breath. Alhamdulillah Wan. Perjalanan Mbak Beatrix dengan alur ceritanya yang maju mundur untuk bagian pertama sudah Maman ceritain. Buat yang pengen tahu kelanjutannya, tetap tungguin di channel kesayangan kamu ini ya Wan. Akhir kata, ikan sepat warnanya biru. Maman mau sebat dulu dan sampai ketemu.